Buku kedua KUH Perdata mengatur tentang benda dan hak-hak pembendaan atau zakelijk rechten. Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk pula hak-hak tertentu seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Buku ini juga mengatur cara memperoleh, memindahkan, dan kehilangan hak kebendaan. Klasifikasi benda pada buku 2 KUH Perdata. Pertama, benda berwujud, misal tanah dan mobil, dan benda tidak berwujud, misal hak cipta dan hak paten. Kedua, benda bergerak, misal kendaraan dan perhiasan, dan benda tidak bergerak, misal tanah dan bangunan. Ketiga, benda yang dapat dipakai habis, misal makanan dan bahan bakar, dan benda yang tidak dapat dipakai habis, misal rumah dan tanah. Keempat, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Kelima, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Kelima, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Hak-hak kebendaan atau zakelijk rechten. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap siapapun dan bersifat mutlak. Jenis-jenis hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 antara lain: pertama, hak milik atau eigendom, yaitu hak penuh atas suatu benda termasuk hak menggunakan, menikmati, dan menguasai benda tersebut. Kedua, hak pakai hasil atau vruchtgebruik, yaitu hak untuk mengambil manfaat dari benda milik orang lain. Ketiga, hak pakai gebruik dan hak menumpang atau bewoning, yaitu hak menggunakan atau menempati benda milik orang lain. Keempat, hak gadai atau pand, yaitu jaminan kebendaan atas benda bergerak. Kelima, hipotek, yaitu jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak. Keenam, hak tanggungan, yaitu pengganti hipotek untuk tanah berdasarkan UU-PA, namun dalam KUH Perdata tetap disebut hipotek. Ketujuh, hak guna usaha atau erfpacht, yaitu hak memanfaatkan tanah milik orang lain dalam jangka waktu tertentu. Dan kedelapan, hak numpang karang atau opstal, yaitu hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait beberapa asas penting dalam hukum benda, khususnya dalam buku 2 KUH Perdata. Yang pertama, asas sistem tertutup, yang mana hak kebendaan ini hanya diatur melalui undang-undang saja. Lalu yang kedua, asas hak mengikuti benda, yaitu terkait hak kebendaan tetap melekat pada bendanya saja, kemanapun benda itu berpindah tangan. Yang ketiga, asas publisitas, yang mana peralihan hak kebendaan tertentu harus diumumkan, misal melalui pendaftaran. Lalu yang terakhir, asas prioritas, yang mana siapa lebih dulu memperoleh hak kebendaan, maka dialah yang diutamakan dan diprioritaskan. Selanjutnya, kita akan membahas bersama terkait ada apa aja sih dengan isi pokok bab per bab dalam buku 2 KUH Perdata. Pada bab pertama atau bab ke-1, di sana dijelaskan tentang barang dan pembagiannya, yaitu terkait definisi barang menurut hukum, seperti apa jenis-jenis barang, serta bagian-bagian barang seperti hasil dan buah-buah perdata. Lalu pada bab kedua, di sana dijelaskan tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya, yaitu untuk mengatur tentang penguasaan fisik atas barang dan hak-hak yang timbul dari penguasaan barang tersebut. Lalu pada bab ketiga, di sana dijelaskan tentang hak milik, yang dimana untuk mengatur hak milik sebagai hak kebendaan yang paling lengkap serta cara memperoleh dan bagaimana kehilangan terkait hak milik. Selanjutnya yaitu bab 4, yang mana membahas tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga, yaitu untuk mengatur hubungan hukum antara pemilik tanah yang bersebelahan, seperti hak lintas, saluran air, dan sebagainya. Selanjutnya, pada bab 5 membahas tentang kerja rodi, terkait mengatur kewajiban kerja paksa yang berkaitan dengan tanah, di mana pada saat ini sudah tidak berlaku. Lalu, pada bab 6 membahas tentang pengabdian pekarangan, dengan mengatur hak-hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan pekarangan lain. Selanjutnya, pada bab ke-7 membahas tentang hak numpang karang, yaitu membahas terkait mengatur hak menumpang pada tanah milik orang lain.
Lalu selanjutnya pada bab ke-8 membahas tentang hak guna usaha dengan mengatur hak guna usaha atas hak milik orang lain untuk jangka waktu tertentu. Pada bab ke-9 membahas tentang bunga, tanah, dan sepersepuluhan yang mengatur pemungutan hasil tanah yang wajib diberikan kepada pihak tertentu. Pada bab ke-10 mengatur tentang hak pakai hasil yang mengatur hak untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain. Bab ke-11 menjelaskan tentang hak pakai dan hak mendiami yang mengatur hak untuk memakai atau menempati barang milik orang lain. Pada bab ke-7 sampai bab ke-18 mengatur tentang pewarisan dan surat wasiat yang mengatur pewarisan karena kematian, pembuatan surat wasiat, pelaksanaan wasiat, hak menerima atau menolak warisan, pemisahan harta peninggalan, dan harta peninggalan yang tidak terurus. Pada bab ke-19 mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan yang mengatur piutang yang memiliki hak prioritas dalam pelunasan. Selanjutnya pada bab ke-20 mengatur tentang gadai, mengatur jaminan kebendaan atas benda bergerak. Yang terakhir adalah bab ke-21 yang mengatur tentang hipotek, yang mengatur jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak, tanah dan bangunan. Selanjutnya ada konsekuensi hukum yang memiliki beberapa poin penting. Yang pertama adalah ketentuan bersifat limitatif dan memaksa, yaitu tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi oleh para pihak. Yang kedua adalah hak kebendaan, berlaku terhadap siapapun. Berbeda dengan hak perorangan yang hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja. Lalu, poin terakhir adalah hak kebendaan cenderung berlangsung lama, sedangkan hak perorangan biasanya berakhir setelah prestasi dipenuhi. Selanjutnya ada perkembangan dan penyesuaian. Beberapa ketentuan buku kedua KUH Perdata, khususnya mengenai hak atas tanah, telah digantikan atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru seperti UU PA. Namun, prinsip-prinsip dasar hukum benda dalam buku 2 tetap menjadi acuan utama selama belum diatur secara khusus oleh undang-undang lain. Kesimpulannya, buku kedua KUH Perdata adalah fondasi hukum benda di Indonesia yang secara sistematis, rinci, dan tegas mengatur segala aspek mengenai benda dan hak kebendaan. Buku ini menegakkan asas-asas penting yang menjamin kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum dalam kepemilikan serta pemanfaatan benda. Meskipun telah terjadi perkembangan hukum dan penyesuaian dengan undang-undang baru, buku kedua KUH Perdata tetap relevan dan menjadi rujukan utama dalam praktik hukum perdata. Selama tidak bertentangan atau belum diatur oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Dengan demikian, pemahaman terhadap buku kedua KUH Perdata sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami dan menerapkan hukum perdata di Indonesia, baik dalam konteks akademis, praktik hukum, maupun kehidupan sehari-hari. Masih bersama saya, Iva Yunika, dalam Kompas Kediri. Saudara, satu keluarga asal Kabupaten Kediri mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan sertifikat tanah. Mereka menggugat seorang pengusaha setelah diduga menguasai sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Sidang gugatan perdata ini digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dalam persidangan ini, keluarga dari Ami warga Purwasri Kediri menggugat Insyaf Budi, seorang pengusaha. Sengketa tersebut bermula saat Ami meminjamkan sertifikat tanahnya kepada mantan suaminya. Namun saat akan ditebus, sertifikat itu tak kunjung didapat dan justru telah berpindah kepemilikan ke Insyaf Budi. Melihat hal itu, keluarga Ami menggugat Insyaf Budi beserta 6 orang lainnya termasuk notaris. Sedangkan untuk mantan suami dari pihak keluarga penggugat telah meninggal dunia. Kita bahas di sini adalah peralihan sertifikat atas nama almarhum Bu Ami, yang mana pada waktu itu Bu Ami statusnya sebagai janda. Kemudian ada peralihan sertifikat yang mana sekarang atas nama Insinyur Insyafuddin Wibowo alias Pak Gago. Pada waktu itu peralihan berdasarkan PPJB.
melakukan akte jual beli. Yang mana pada waktu itu Bu Ami kondisinya sudah sepuh dan sedang sakit dan harus didampingi oleh para ahli warisnya waktu itu. Akan tetapi tiba-tiba muncul sertifikat yang sudah beralih atas nama Insinyur Haji Insaf Wibowo. Sementara itu sejauh ini pihak tergugat masih belum bisa dimintai keterangan terkait gugatan tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Video tersebut berisikan sidang gugatan perdata sengketa kepemilikan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berawal ketika keluarga Ami menggugat seorang pengusaha bernama Insyaf Budi. Diduga Insyaf Budi telah menguasai sertifikat tanah warisan tanpa adanya persetujuan seluruh ahli waris. Pada awalnya, Ami hanya meminjamkan sertifikat itu kepada mantan suaminya, tetapi saat ingin diambil kembali, sertifikat tanah itu telah berpindah nama ke Insyaf Budi. Berakhir dengan keluarga Ami menggugat Insyaf Budi beserta notaris yang terlibat dalam proses peralihan tersebut. Hingga pada saat sidang, pihak tergugat belum memberikan keterangan apapun. Buku kedua KUH Perdata mengatur benda dan hak kebendaan, termasuk juga hak kepemilikan atas tanah dan cara-cara peralihannya. Dalam kasus ini terdapat sengketa peralihan kepemilikan tanah yang menurut KUH Perdata, hak milik atas suatu tanah hanya dapat beralih karena pewarisan atau jual beli. Lebih jelas terdapat pada pasal 584 KUH Perdata. Penyerahan atas hak milik atau sebutan lainnya levering harus dilakukan dengan sah, yang melalui akta dan prosesnya pun di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam video, peralihan diduga dilakukan tanpa persetujuan semua pihak ahli waris, sehingga dianggap melanggar hak kebendaan dari para ahli waris sesuai ketentuan buku kedua KUH Perdata.